Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Di sini langsung saja di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, langsung saja awal munculnya Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah ini berasal dari nama Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf, yaitu seorang pemimpin dari kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah dikenal sering bersaing dengan pamannya Hashim bin Abdul Manaf untuk merebut kehormatan di mata kabilah mereka sendiri. Jadi Umayyah sendiri ini sering terjadi bertentangan dengan pamannya sendiri. Untuk apa? Untuk merebut kehormatan pada zaman itu. Kemudian pada awal daulah ini ditandai dengan dukungan antara diberi dukungan oleh pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman, dan Muawiyah menjadi seorang gubernur pada saat itu. Nah, pada saat itu awal mula berdirinya dinasti Umayyah tersebut. Kelahiran Daulah Umayyah itu sering dipicu karena perang saudara atau perang sifil antara Bani Hashim dan Bani Umayyah, di mana Muawiyah menuntut adanya tahkim dan menuntut dihadirkannya para pembunuh Utsman. Nah, pada saat itu munculnya perang-perang saudara atau perang sifil antara kaum Hashim dan Bani Umayyah. Kenapa? Karena terjadinya pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman. Kemudian beberapa karakteristik dari pemerintahan Umayyah. Yang pertama, pola pemerintahan berubah dengan mencontoh raja-raja Romawi dan Persia monarki. Jadi sistem pada Bani Umayyah tersebut itu dirubah menjadi mencontoh terhadap bangsa-bangsa Romawi dan Persia. Kemudian yang kedua, ikatan persatuan bagi masyarakat dan politik dan ekonomi. Jadi memiliki tali ikatan persaudaraan, persatuan, atau menjunjung rasa kesatuan pada masyarakatnya dalam hal politik ataupun ekonomi. Yang ketiga, khalifah adalah pemegang kekuasaan eksekutif atau kepala pemerintahan. Menjadikan khalifah itu sendiri menjadi kepala atau pemimpin kekuasaan atau pemimpin pemerintahan pada zaman itu. Yang keempat, sistem pemerintahan menggunakan asas sentralisasi. Yang kelima, dalam bidang sosial kemasyarakatan, warga negara dibagi menjadi dua golongan, yaitu bangsa Arab sebagai tulang punggung dan bangsa Mawali atau bangsa non-Arab keturunan dari Persia, Armenia, dan lain-lain. Jadi dalam kemasyarakatan itu pada zaman dinasti Umayyah sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada Arab asli dan ada Arab yang bukan Arab, maksudnya seperti itu. Kemudian yang keenam, gerakan dakwah dan tumbuhnya kebudayaan Islam dalam perjalanan terorganisasi dengan baik dan militan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang syair pada dinasti Umayyah sendiri. Sebagaimana diketahui, era ini ditandai dengan banyaknya golongan-golongan Khawarij dan lain-lain.
Maka tujuan para penyair tidak bisa lepas dari tema kebanggaan atau fakhr. Fakhr itu dengan membanggakan golongan atau pribadinya sendiri. Kemudian cacian, hujah, dan hamar. Kedua, syair bertemakan Asy'ariyah berkembang di kalangan penyair Syiah dan Bani Abbasi oleh Maid dan lain-lain. Puisi bertema pujian atau madah ada yang sangat berkembang di lingkaran istana oleh Fazraq dan Al-Akhtar. Puisi lantas menjadi alat politik untuk menunjukkan bagi khalifah dan penyair, menguntungkan bagi khalifah dan syair Bani Umayyah, yang lain yang pertama syair asyasi, politik, kemudian polemik, kemudian puisi cinta. Kemudian karakteristik syair pada masa Bani Umayyah, yang pertama pengucapannya sederhana dan jelas. Kemudian puisi era ini terbiasa mengawali puisi dengan tasbih atau memuji kasih. Puisinya satir, puisinya berbasis satir, kritik dan sinis berkembang pada saat ini, pada masa tera ini. Moralis penyair yang dinilai menurun. Dan kemudian perkembangan prosa pada dinasti Umayyah, itu banyak kritikus yang berpendapat bahwa prosa pada zaman Umayyah ini sangatlah berkembang. Pertama, seperti Hitobah yang mempengaruhi perkembangan coba di masa Umayyah tersendiri. Yang pertama itu kefasihan dalam bahasa Arab dan terpengaruh oleh budaya lain. Kemudian perselisihan antar kelompok politik antar Bani Umayyah, Bani Hashim dan lainnya, dan munculnya isu-isu politik. Kemudian perayaan sangat banyak dilakukan era ini seperti sukacita, bela sungkawa dan lain-lain. Persaingan isi khutbah utamanya di tempat-tempat suci guna menggunakan kebolehan khatib dan fasih berbahasa Arab. Jadi pada masa ini itu sangatlah berkembang, apalagi dari segi khutbahnya mereka dapat bersaing secara istilahnya secara baik lah, berlomba-lomba dengan kebaikan, kefasihan, dari kefasihan, selisihan, kemudian perayaan, persaingan khutbah terutama di tempat-tempat suci guna menunjukkan kebolehan khatib yang fasih dalam bahasa Arab. Itu menjadi suatu karakteristik prosa pada zaman ini. Ciri-ciri, kemudian yang terakhir, ciri-ciri khutbah di era Umayyah selalu diawali dengan pujian kepada Rasulullah SAW. Sesuatu hal yang positif. Kemudian yang kedua, gaya penyampaian yang fasih, menggunakan bahasa-bahasa yang fasih. Yang ketiga, kemampuan menyampaikan gagasan dengan bukti, itu menyampaikan dengan disertai dengan seperti dalil-dalil. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.